Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ya, tidak bosan-bosan kita bertemu lagi di video kali ini guys ya. Dan apa kabarnya teman-teman ya? Semoga tuan-tuan semuanya, teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas lagi ini masalah film bid'ah ya, dari Malaysia, yang mana ini sangat luar biasa viral ya, sampai saat ini pun sangat viral juga guys ya, film-film tersebut. Dan khususnya di Indonesia ya, di negara saya guys, sangat banyak sekali orang-orang yang minat ya, ataupun suka dengan film tersebut guys ya, yang mana sini di video kali ini kita akan tengok bagaimanakah komentar dari orang Indonesia ini terhadap film bid'ah ini ya, Walid. Walid, gimana ya bahasa yang viral itu guys ya, Walid nak boleh atau gimana guys ya, boleh bantu di komentar guys. Oke, kita tengok videonya, bagaimanakah komentar dari orang Indonesia ini terhadap film bid'ah ini guys. Oke. Serial bid'ah sekarang lagi ramai dibicarakan, dan jujurlah saya pribadi suka filmnya. Karena Allah, meskipun suka. ini hanya fiksi, tapi isinya itu benar-benar cerminan dari kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Serial ini membuka mata. Di luar sana kita lihat banyak orang berzikir sambil goyang-goyang sendiri. Oke, jadi apa yang dijelaskan ataupun komentar dari orang Indonesia ini terhadap film bid'ah ini guys? Karena kenapa beliau ini sampai suka dengan film bid'ah ini? Karena ini sesuai ya dengan realita yang ada di lapangan, khususnya di Indonesia. Itu guys ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang diceritakan dalam film ini sesuai nih dengan kejadian yang ada di Indonesia, khususnya ya mungkin kurang tahu lah guys ya, ajaran-ajaran, banyak sekali ajaran sesat di Indonesia gitu guys ya. Oke, kita next ya. Katanya supaya lebih khusyuk. Oke. Ada juga yang rela minum air bekas mandi gurunya, katanya suci dan berkah. Ada juga yang menikah atas nama agama, tapi caranya jauh dari syariat. Allahu Akbar. Ada juga yang sampai mengkultuskan guru, ustaz, atau mursyid, seolah-olah mereka nggak bisa salah. Bahkan dianggap wali yang setiap ucapannya itu pasti benar. Padahal mereka tetap manusia, bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir. Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Masalahnya, kita kadang betul guys, ini sangat apa ya, kata-kata yang sangat menggiring untuk kita percaya mentah-mentah terhadap para ya, bisa dikatakan di sini oknum guys ya, mengatakan habaib ya, Habib segala macam, cucunya Nabi segala macam, tetapi apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi itu apa yang dikatakan video tadi, bahwa sebanyak-banyak apapun kita berselawat kepada Rasulullah ya, tidak akan diterima ya selawat kita kalau memang tidak memegang tangan Habib ini. Ya Allah, ini sangat luar biasa. Ini apa ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, begitu guys. Oke, next ya. Terlalu buta. Apapun yang dikatakan guru kita langsung diterima, tanpa dipikir, tanpa dicek. Dan itu bahaya. Karena kalau kita sudah mulai menggantungkan iman kita kepada manusia, kalau kita merasa nggak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat Dia, kalau kita percaya air cuciannya itu membawa keselamatan, membawa berkah, maka kita harus tanya lagi ke diri sendiri, masih luruskah akidah kita? Waktu Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat nggak bisa terima. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Itu pengingat besar. Nabi pun gak boleh disembah, apalagi manusia biasa. Teman-teman, guru, ustaz, mursyid, mereka itu pembimbing, tapi bukan perantara ibadah, bukan pengganti Tuhan. Kalau kita terlalu percaya sampai gak mau berpikir, sampai setiap kata-katanya dianggap suci, itu bisa jadi jalan menuju kesesatan tanpa kita sadari. Nauzubillah guys ya. Itu pembelajaran yang besar buat kita ya, sebagai umat Islam ya. Tentu kita harus benar-benar belajar bagaimana caranya menghormati guru sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun tentu kita katakan Nabi sekalipun guys ya, tentu kita jangan sampai menyembahnya ya, begitu guys ya.
apa yang diceritakan dalam video ini gitu guys ya, sangat mendidik sekali. Apalagi misalnya guru kita itu adalah sebuah pembimbing kita untuk bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu guys ya. Tetapi tidaklah benar-benar menganggap ini adalah perantara untuk kita melalui beliaulah istilahnya kita bisa diterima amal ibadah kita. Makanya sampai orang-orang itu mengikut apa yang dia katakan begitu guys ya, sampai walaupun disuruh minum cucian kaki segala macam, dia percaya ya bahwa itu adalah bentuk supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya mengikut apa saja yang dikatakan oleh guru ini. Na'udzubillah. Ini semoga kita dijauhkan daripada hal-hal seperti ini guys ya. Oke, next. Agama ini diturunkan untuk kita pahami, Oke. bukan untuk diikuti buta. Makanya mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Apapun yang kita dengar, meskipun dari orang yang kita hormati, tetap harus kita timbang dengan ilmu. Timbang Karena iman dulu itu ya. mahal. Jangan sampai kita gadaikan iman kita demi mengikuti seseorang yang belum tentu benar. Allahu Akbar. Beragama itu pakai hati, tapi juga harus pakai akal. Masya Allah. تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Oke, kita baca artinya. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nauzubillahi min dzalik. Ini surat Al-Baqarah ayat 42 seperti itu guys ya. Coba tebak apa yang habis gue tonton? Si Walid anjrot, si Walid. Astagfirullahalazim. Saking penasarannya sama orang-orang pada Walid ya, akhirnya ini gue tonton dah series tetangga kita atau ini. Apakah memang semenjijikkan itu? Oke, so ini gue mau review ya. Gue udah nonton maraton sampai episode 13. Bayangin. Yang belum tahu, jadi ini tuh series Malaysia yang lagi viral banget sekarang, judulnya Bid'ah. Nah, ceritanya ini tuh kayak suatu sekte keagamaan yang ajarannya ya beberapa emang melenceng banget dari Islam gitu ya. Nah, sektenya ini dipimpin sama Walid namanya. Ya Allah, astagfirullahalazim banget ya. Emang si Walid ini jamaahnya disuruh kawin paksa, kepatuhan yang mutlak, minum air rendeman kaki dengan embel-embel dapat berkah dari si Walid, ya gitu-gitulah pokok. Jemaahnya ya nurut-nurut aja karena emang mereka kayak udah dicuci otak gitu kan, didoktrin sedemikian rupa sehingga ya membenarkan tindakannya si Walid ini. Cuma nanti ceritanya itu ada namanya Baiduri sama Hambali yang emang berusaha membongkar kedok si Walid ini ya. Nah, review gue jujur emang di samping ngelihat kelakuannya si Walid ini bikin mual dan jijik banget. Terus teknik seriesnya yang menurut gue masih agak sinetron, kayak transisinya, kamera worknya, scoring musiknya itu tuh kayak ke Indosiaran banget. Backsoundnya jedar-jedor gitu. Tapi emang kalau dari cerita ini menarik banget karena kata gue ini tuh adalah suatu hal yang cukup common dan banyak terjadi di sekitar kita. Kayak anak-anak dipaksa nikah sama aki-aki dengan janji masuk surga, orang-orang dimanipulasi dengan embel-embel agama. Ini relate banget kan sama isu agama kita di sini. Jadi secara nggak langsung ini tuh jadi kritik sosial buat pihak-pihak yang suka jualan agama buat menuhin nafsu dunianya aja. Terus itu guys menurutnya ya, bahwa ini memang realita yang ada khususnya di Indonesia gitu guys ya. Makanya mungkin banyak orang-orang yang memang tidak setuju ataupun mengkritik film Bid'ah ini ya, karena mungkin dia menganggap bahwa ini adalah takutnya itu mengganggu ya praktek agama yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang ada di Indonesia, sehingga tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh film Bid'ah ini. Padahal itu sangat luar biasa mendidik begitu guys ya, bagaimana kita ini supaya jangan sampai ikut-ikutan dalam hal-hal kesesatan seperti itu ya. Artinya kita juga tidak hanya percaya kepada guru ya, walaupun apapun yang dikatakannya. Artinya jangan sampai kita taklid buta begitu guys ya, ikut saja apa yang dikatakan oleh guru padahal itu adalah bertentangan dengan agama kita ya, agama Islam begitu guys ya. Dan kakak ini sangat
suka sekali terhadap film Bid'ah ini ya, karena seru sekali ceritanya gitu guys, dan dikatakan menjijikkan sekali ya dalam tokoh Walid ini gitu guys ya. Oke, kita next ya. Ini isu perempuannya juga kuat banget ya guys. Gimana oknum-oknum tersebut memandang perempuan hanya sebagai objek, hanya sebagai komoditas pemuas nafsu belaka. Nah ini kalau kita tarik pesannya itu tuh bagus banget. Kita sebagai perempuan ya kudu punya marwah lah ya. Jangan mau dimanipulasi sama orang-orang dengan kedok agama. So kalau nonton ini ya bisa jadi edukasi lah buat kita, buat selalu waspada sama oknum-oknum yang mabuk agama kayak begini. Ini nggak ada adegan plus-plusnya kok. Emang beberapa scene itu ada yang agak saru, tapi nggak ada yang gimana-gimana karena ini Malaysia lah ya. Ya gitulah pokok intinya nih, series menghadirkan sensasi ngeri yang beda gitu lah. Bukan horor, nggak ada hantu, tapi rasanya merinding. Tapi kalau nggak ditonton penasaran. Dan silas harapan gue semoga Baiduri sama Hambali endgame, amin. So udah gimana menurut kalian guys? Oke, bagaimana menurut kalian? Komen saja di kolom komentar guys ya. Oke, ini ada lagi satu video yang mana di sini di saat di Indonesia itu khususnya sangat viral sekali ya, film-film dari Malaysia ini, yaitu Bid'ah ini ya tajuknya. Dan di sini kita tengok guys bagaimana tanggapan dari orang ya yang berlakon dalam film Walid ini, yang bernama Walid ini guys ya. Siapa tadi namanya ya? Oke, kita tengok guys ya bagaimanakah reaksi dari pelakon dari Walid ini guys ya. Bagaimana pendapatnya terhadap video ini ya, film Bid'ah ini sangat viral di Indonesia gitu guys ya. Oke, kita tengok guys. Oke. Viral habis sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia bang. Sampai ke Indonesia. Cakap sama Walid tu jangan kesini lagi. Marah dia. Weh, aku kat sana. Tu yang aku tahu benda ni viral Bid'ah ni sebab kat sana. Oh. Okey. Dia marah, kemudian sekarang dia orang minta maaf lagi. Dia orang kata pasal benda tu memang akting yang menjadi. Akting ke? Benda tu macam terbawa-bawa perasaan. Perasaan. Macam dia orang minta maaf balik kat abang Ya. Tapi memang dah expect lah bila Big Off ni memang expect memang akan jadi bualan hangat. Ya. Dan ada percentage besar percentage untuk dikecam. Tapi itu pada mulanya sajalah. Tapi sekarang ni apa yang kita orang tahu, Malaysia, Fatimah, kita semua nak menyampaikan mesej untuk kita sendiri dari dan Ustaz ni. Jadi dia orang faham dan dari itu semua adalah acting lah. Adalah acting gitu. Jadi apa ya di tanggapan ya dari siapa sih nama tuh yang menjadi pelakon Walid ini guys ya. Boleh komen di kolom komentar juga kalau yang kurang tahu namanya guys ya. Siapa sih namanya guys? Dan di situ ada orang Indonesia yang berpesan lah terhadap orang Malaysia, kalau ketemu Walid ini ya tolong sampaikan ini gitu guys ya. Artinya itu sangat luar biasa. Orang-orang Indonesia ini kalau nonton suatu film itu sangat menjiwai gitu guys ya, sehingga terhadap Walid ini, nama Walid ini sangat benci sekali terhadap Walid ini. Akhirnya meminta maaf juga kepada aktor film dari atas nama Walid ini gitu guys ya, seperti itu. Padahal artinya dia tuh berlakon itu sangat luar biasa, menjiwai gitu, sehingga apa yang dia aktingkan itu sangat seperti nyata, seperti benar-benar menjiwai terhadap film yang dia bawa begitu guys ya. Oke, dan di sini kita tengok lagi guys ya, sampai-sampai peniaga ya dari Malaysia ini membuat mengundang istilahnya Walid ini dan Baiduri sebagai sponsor lah seperti itu ya, dan mengiklankan dagangannya atau perniagaannya. Ini keren sekali guys menurut saya. Oke, kita tengok ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kau buat apa ni? Walid nak ayam goreng boleh? Apa datang sini? Okey. Saya datang sini nak cuba Mad Chicken and Burger. Mad Chicken. Katanya ayam goreng dengan burger dekat sini sedap betul. Ya ke? Betul? Sedap. Dekat sini kita ada
Mak chicken burger dengan double box. Cik nak mana satu? Bagi yang itu. Nak tambah apa? Oke, ini wah ini pasti besar banget guys ya biayanya ya untuk mengundang ataupun menjadikan Walid dan Baiduri ini sebagai aktor ya ataupun aktor dalam promosi ayam chicken ini guys ya. Wah, gila Masya Allah ya. Oke, next ya. Apa lagi ke? Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Sedapnya. Mak chicken burger. Mat Chicken Burger ya. Atau ini di mana guys ya? Mungkin korang tahu ya, boleh komen di kolom komentar guys. Mat Chicken Burger. Oh, sudah curiga ya. Tutup mata Asik. dan bayangkan betapa sedapnya ayam mak chicken Ayam Double Mat Chicken. bersama orang yang disayang. Cuman jenggotnya tak ada guys, sayang ya. Jenggotnya tidak ada ya. Dah. Yes. Pandang mata ini. Kat sini ada habuk. Abu apa tuh, debu ya mungkin ya. Debu ya. Yang lebih ni. Kalau nak Ica boleh. Guys, Jangan bahaya. macam-macam dengan kawan saya. Aisyah boleh. Nak Ica tolong dapatkan minuman yang terbaik dari Mat Coffee. Kabarnya Ice Spanish Latte yang terbaik. Haus. Macam-macam lagi ni. Dekat Mak Coffee ni ada macam-macam Macam-macam dessert. bagi ni. Ada yogurt, Ya, okey. ada aiskrim. Ni Spanish latte yang cik minta tu. Ica. Okey. Nak Aisyah boleh. Oh, apa itu yang di bisik-bisik ya? Oh. Apakah disuruh untuk minum air rendaman kaki lagi, guys? Ica! Oh. Apa Ica buat ni? Icul apa yang korang buat ni? Astagfirullahalazim! Ni mesti nak bagi kawan saya minum air kaki kan? Okey, sudah selesai videonya. Okey, jadi ini tidak selesai guys. Tidak tahu ini ada sambungannya atau apa guys ya. Mungkin korang mungkin udah tengok juga video dari Mat Chicken ini ya. Mungkin adegannya seperti apa begitu guys ya. Apakah ada lanjutannya atau memang hanya sampai di sini guys ya. Dan itulah tadi ya bahwa banyak sekali orang-orang Indonesia mungkin tidak ada di video ini ya. Banyak lagi mungkin orang-orang Indonesia lainnya yang suka terhadap film daripada bertajuk Bid'ah ini, karena sangat kisahnya ataupun ceritanya itu sangat luar biasa guys ya. Dalam segi pendidikannya ada gitu guys ya. Bagaimana supaya kita ini berhati-hati dalam mencari seorang guru begitu, belajar ilmu agama Islam ini dengan benar, jangan sampai mengikut daripada ajaran-ajaran sesat yang ada di khususnya di Indonesia begitu guys ya. Dan pelakon-pelakonnya juga ini berlakon itu luar biasa penjiwaannya, sehingga membuatkan orang-orang Indonesia ini rata-rata itu menjiwai ya, menonton ini seakan-akan emosional itu bermain di situ guys ya. Seolah-olah benar-benar pelakon ini sangat menjiwai sekali ya, sehingga film ini hidup begitu guys ya. Dan apalagi ini memang sesuai dengan realiti yang ada. Itu yang membuatkan film ini sangat banyak sekali peminatnya di Indonesia gitu guys ya. Dan bagaimana pandangan teman-teman? Komen saja di kolom komentar. Mungkin itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.